Udah ya, formalitas doang misalnya. Lu tinggal di mana? SMA 2. Nah kan, dia aja tuh nggak tahu kalau sekolah aku itu. Oke, kita mulai ya. Guys, attention ya. Kalau jadi dia marah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah perkenalan ya. Nama kan Adabi. Manggilnya Kak Adabi aja nggak apa-apa. Sebelumnya, kita memang kenapa? Nggak ngarap ke bawah ya. Sebelumnya kan memang jarang di OSHIM ya, jadi cukup asing lah ininya wajahnya untuk kalian. Kecuali beliau ini ya, dia udah pernah ketemu masa lalu. Waktu kelas 11 kan. Oke, sekarang hari ini kita akan ini ya di kelas dasar linguistik. Ini mainan terus di Besti. Ini malah satu game pula itu. Besti. Besti sini Besti. Amat senggol. Besti. Kenapa sih semangat di belakang duduknya? Oke, materi kita pas kata teman-teman. Sebelumnya udah pernah dapat ya data linguistik ya? Ya. Udah pernah belajar kan? Ya. Kalau kelas 1 udah pernah belajar belum? Udah. Kelas 1 udah sempat belajar. Bukan di kelas kakak, ada guru lagi ya? Di dasar-dasar linguistik bukan? Iya. Iya. Kelas kata juga? Oh? Kelas kata juga bukan? Apa? Kelas kata ini enggak gini deh, ini udah pernah dipelajarin belum? Udah. Udah di sini. Udah. Nomina, verbal. Belum tadi. Oh, benar pasti. Oke, kita akan bahas jenis dari kelas kata itu ada nomina, verbal, adjektiva, pronomina, numeralia dan sebagainya. Kakak rasa kalian dari SMP udah pernah menyinggung ya? Nomina ini apa sebenarnya? Kata lainnya? Iya. Betul. Apa? Itu nominal, pakai itu kalau itu nominal memang angka. Kalau nggak pakai L, nomina aja. Apa sebenarnya? Ini kan sebenarnya kata lain, sebutan aja. Apa sebutan lainnya dari nomina? Jumlah. Allah Akbar. Diulang lagi. Ya, kamu ketemu banget mas kata. Iya, itu adalah generalnya ya. Nomina itu kata benda, guys. Pernah dengar kata benda? Oh iya. Pernah dengar kan? Ada apa lagi kata benda? Kata sifat. Kata sifat, kata kerja. Nah, ini istilah lainnya. Nah, ini kata pertanyaan. Sini. Anak pintar yang mau persiapkan. Kira-kira yang menonton ada yang pernah nggak ya? Kenapa? Wah, dulu nggak apa-apa lewat aja, malah juga jadi tahu ya. Mana kalau itu? Kalau punya awas senggol loh. Oh iya, baik sih. Kamu baik. Jujur baik. Ini dia terus loh. Ya ini kata lainnya aja guys. Kita mulai dari yang pertama. Dari pertama ada nomina. Itu di sininya kata benda. Nomina adalah kata benda. Nah ini pengertiannya teman-teman dari nomina. Jadi nomina itu pada dasarnya adalah kata benda yang memiliki bentuk fisik atau wujud baik fisik maupun konsep. Nah yang akan jadi fokus kita adalah bentuk fisik maupun konsep ini. Kebaca nggak kakak? Baca ya. Yang belakang baca nggak? Baca ya. Kamu tahu nggak namanya siapa? Nah itu namanya tuh. Nah baca ya. Nah sip. Adabi ya, abadi, bukan abadi. Ada di ketukar. Nah sekarang
Ini tuh. Nah, kan mulai buat kita tuh. Jadi boleh ditulis ya, kalau mau ditulis. Atau kalau mau difoto boleh difoto. Yang pertama ada nominan fisik dan nominan non fisik atau konsep atau ide, itu mesti ide. Nah sekarang kalau kakak bilang meja, kira-kira pikiran kalian mengarah kemana? Meja. Ada bentuk yang terbayang kan di kepala kalian kan? Ada. Kalau kakak bilang hukum, Tidak. tapi ada sesuatu yang kalian bayangkan nggak? Ya. Ya kan? Ada kan? Kalau kakak bilang kaya, ada bentuk yang dibayangkan nggak? Ada. Ada kan? Kalau bilang cantik, Ada. ada. Nah sekarang apa bedanya kata benda yang tidak memiliki bentuk fisik dengan kata sifat? Ini sama-sama bentuk fisik. Karena apa bedanya? Kalau bedanya kata sifat sama Pertama kata benda yang tidak punya bentuk fisik. Kalau kayak meja kan gampang ya, ada bentuk fisiknya. Sekarang kalau nggak ada bentuk fisiknya kayak rohani misalnya. sifat itu lebih kayak ke unsur. Apa kira-kira? Atau nggak gini deh? Kalau kakak tanya kalian coba jawab ya. Kira-kira ragu itu kata sifat atau kata benda? Sifat. Sifat. Nah, itu kak bedanya kak. Oh iya boleh. Kebayang ya. Coba nanti kamu jelasin ya. Pakai bahasa kamu. Cuman kalau misalkan kakak bilang jasmani, itu sifat atau benda? Sifat juga. Jasmani iya sifat juga. Sifat juga benda. Kalau keadilan, sifat atau benda? Sifat juga. Sifat. Kalau adil, Sifat. Sifat sifat juga. sifat juga. Oke, nah sinilah kita akan bahas yang non fisik. Jadi seperti ini teman-teman, bedanya nomina yang tidak punya bentuk fisik dengan kata sifat adalah kalau kata sifat itu bisa diukur. Dia punya form palingnya atau form yang tidaknya atau kurangnya. Nah sekarang coba kita aplikasikan pada kata ragu tadi. Ragu itu ada paling ragu nggak? Ada. Tidak ragu atau kurang ragu ada nggak? Ada. Kalau adil, Ada juga. kalau jasmani, ada nggak paling jasmani? Enggak sih. Kalaupun ada, aneh nggak kedengarannya? Aneh. Nah, itu yang nomina yang tidak ada fisiknya. Jadi nomina bentuk yang tidak memiliki bentuk fisik atau non fisik atau ide, nomina ide itu dia ketika kalian takar, dia nggak bisa ditakar. Nah itu yang membedakan. Kalau nomina fisik mah gampang ya, kayak misalnya penghapus ya, ini penghapus apa namanya nomina. Nah tapi ada satu benda atau satu kata yang dia itu punya beberapa kelas kata. Contohnya apa? Contohnya warna. Misal sebutin warna apa misalnya? Yang merah biru. Ya biru deh, kita ambil biru. Biru ada paling biru nggak? Ada. Ada. Ada kan? Tapi biru itu juga menduduki kelas kata nomina. Sekaligus adjektiva. Boleh nggak begitu kak? Boleh nggak kira-kira? Ada tipe apa? Hmm? Ada tipe apa? Sifat-sifat, nanti kita bahas sifat. Kira-kira boleh nggak begitu? Satu kata punya dua kelas kata, boleh nggak? Boleh. Maksudnya boleh. Ya boleh. Atau mungkin nanti ada proses yang mengubah kelas katanya. Kita bahas. Sekarang kita lanjut ke yang nomina dulu. Selain ini kita tulis ya, contohnya ya. Contohnya kita pakai merah misalnya rohani dan pohon. Next kita ada nomina terhitung dan tak terhitung. Contohnya misalnya mobil. Nah kalau yang kedua nomina terhitung dan tak terhitung ini simple ya teman-teman.
Kalau kalian, ini ada nggak yang kebingungan mengklasifikasikan kelas kata dari bintang? Bingung nggak? Bintang itu nomina atau bukan? Nomina. Nomina. Kan ada wujudnya. Walaupun kalian nggak pernah nyentuh bendanya. Bintang sekedar bentuk seperti ini kan bintang ya. Nah, salah nih. Nah, gini. Nah, ya kan ini bintang kan? Pasti bintang begini kan bentuknya. Nah, ini yang membedakan bintang dengan motor, misalnya mobil atau meja ini. Dia ada yang terhitung atau tidak terhitung. Jadi, kalau benda tersebut tidak bisa terhitung jumlahnya, bukan berarti dia kata sifat. Tetap dia maksudnya kata nomina, itu nomina tak terhitung. Kemudian lanjut lagi ada nomina penggolong. Nah, kalau yang ketiga, nomina penggolong atau nomina partitif, ini udah masuk ke fungsi nomina dalam kalimat. Misalnya kata seperti ini. Ini daging mak gua. Potong satu potong kue. Oke, ada satu potong kue. Perhatian di depan teman-teman. Ada kalimat sederhana, satu potong kue. Kita coba cari analisis kelas katanya ya. Satu ini kira-kira kelas katanya apa? Satu. Satu itu kelas katanya apa? Kalau ini satu juga tahu ini satu masalahnya. Sifat. Enggak, satu itu kata numeralia ya, kata angka ya. Numeralia ini dia nih, numeralia. Nah, potong ini kira-kira apa? Coba kalian pahami kalian satu potong kue. Pernah lihat bentuk kue nggak? Bentuk kue yang satu potong, yang crepes itu yang itu segitiga. Potong kan namanya? Di situ nggak ada tindakan apapun kan? Nah, ini yang disebut sebagai potong ini disebut sebagai nomina partitif. Nomina partitif adalah atau nomina penggolong. Dia ini ada nomina inti ya, nomina inti ini nomina. Kue ini nomina ya, kue ya. Ada yang nggak tahu kue itu apa bentuknya? Dia tahu nggak? Tahu ya. Tahu kan? Kue ulang tahun ya bentuknya ya. Nah, di sini dia untuk menggolongkan si kue ini dikit ya. Dia untuk menggolongkan si kue ini dalam satuan apa? Dalam satuan potongan. Itulah kenapa dia disebut nomina partitif atau nomina penggolong. Sama halnya dengan kalimat yang sering banget digunakan yaitu misalnya seperti ini. Satu butir atau satu buah. Sama satu buah apa misalnya? Apel. Satu butir telur. Nah, butir dan buah ini disebut sebagai nomina penggolong atau nomina. Iya, silakan teman-teman. Penting ya, kalau diputusin dulu ya katanya. Contohnya. Oke, sebelum kita lanjut ke kata kerja atau verba, kira-kira ada yang tanyain nggak soal nomina, guys? Pernah nggak soal nomina? Cukup ya? Jadi setidaknya sekarang kalian tahu bedanya mana yang nomina, mana yang kata sifat. Karena orang sering banget satukan di situ. Kita sekarang ke verba. Verba itu kata kerja berpasti ya. Pengertiannya adalah intinya
kalau kata kerja atau verba itu dia punya tindak lakuannya atau dia ada bentuk yang tindakan yang dilakukan. Kalau dia di belakang berarti dia kata kerja. Sesimpel misalnya kata makan, ada tindakannya ya. Kemudian ada kata apa lagi? Kata kerja. Nonton misalnya itu kata kerja. Kemudian potong kata kerja dan lain sebagainya. Nah untuk jenisnya kita akan masuk ke jenis. Kalau pengertian mah insya Allah bisa ya. Kata kerja. Jenisnya itu yang pertama ada verba aktif transitif. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nambah lagi ya. Sini kosong nih. Ini kita siapa? Sini nggak apa-apa. Lihat ya, itu udah berapa menit ya? Berapa menit kira-kira? 16. Oke, lanjut. Soalnya masih lama, masih 20-an. Oke, kita bahas dari jenis kata kerja yang pertama atau verba yang pertama. Verba yang pertama itu ada verba aktif transitif. Verba aktif transitif itu adalah verba yang membutuhkan objek. Jadi begini, dalam ini kita udah bahas kalimat ya. Dalam kalimat verba itu dia ada verba yang punya objek, ada yang tidak punya objek. Jadi nggak selalu SPO ya. Kadang juga SPPL atau pelengkap. Itu dia bukan objek. Misal kalimatnya seperti ini. Misal, siapa yang namanya? Nama kamu siapa? Nah, nama kamu? Farhan. Sama Farhan. Iya. Nah, misal begini kalimatnya guys. Yang pertama ada kalimat contoh ya. Farhan menendang bola sama Farhan berenang. Kasih ambil ini ya. Ada lagi ya, tunjukin. Coba tunjukin. Tunjukin lagi. Coba. Tunjukin. Ini Kak Sofi. Coba. Abang nungguin nanti. Udah ada dekat. Kita berarti. Oke, kita fokus ke kata kerjanya ya. Yang mana kata kerjanya guys? Nyaman ya? Yang mana kata kerjanya mana? Nyaman. Nyaman. Apa kata kerjanya? Menendang dan? Oke, ada dua ya. Menendang dan berenang. Nah, di sini ada yang memiliki objek dan ada yang tidak memiliki objek. Yang mana yang memiliki objek? Ya, objeknya apa? Bola. Nah, ini yang disebut objek. Sementara menendang bola ini berobjek, kalau Farhan berenang dia berobjek. Karena apa? Kenapa dia berobjek? Karena kita sudah paham maksudnya apa. Jadi ya tidak perlu lagi objek. Sementara ini kalau Farhan menendang, kira-kira kalau nggak ada kata bola, maksudnya dapat nggak kalian? Apa maksud kata bola? Iya kan? Kayak ada yang nyangkut gitu kan, ganjal apa gitu kan. Nah itulah kenapa itu yang disebut sebagai verba aktif transitif atau verba aktif yang membutuhkan objek. Contohnya adalah menendang ini tadi. Menendang. Kemudian memiliki. Dan terakhir ada misalnya mempunyai. Atau simpelnya teman-teman, verba aktif transitif itu biasanya kata kerja yang diawali dengan imbuhan me. Nah, biasanya. Apalagi ini, mengambil Sofi ya. Aku yakin lu itu udah ngebahas. Lanjut, selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu verba aktif intransitif.
dan juga ini habis apa? Nah, kalau yang kebalikannya, verba aktif transitif dan verba aktif intransitif kebalikannya. Atau simpelnya, kalau yang sebelumnya ini memerlukan objek. Nah, ini yang intransitifnya guys. Ini tidak perlu objek. Tidak perlu objek, kita sudah tahu apa maksud dari apa tindakannya. Jadi tindakannya tidak perlu objek. Nah, biasanya dia berhubungan ber dan ke. Nah, ber dan ke. Untuk yang aktif intransitif. Dan yang terakhir ada verba pasif. Kalau ini kan aktif, sekarang pasif. Verba pasif. Dia sendiri mati gila. Kalau pasif, ini kita sedikit mengabsen imbuhan ya. Selanjutnya, kalau yang pasif itu bentuknya seperti ini teman-teman. Misalnya, saya pakai kata Farhan. Farhan dituduh. Nah, dituduh apa? Dituduh mencuri. Bukan dituduh apa? Paling Mencuri ya. paling bahasa. Nah, dituduh mencuri. Di sini ada kata dituduh. Ini verbanya. Pengertian dari verba pasif adalah yang terkena tindakan adalah subjek. Di kata ini yang dituduh siapa? Farhan kan? Yang dituduh Farhan, bukan mencuri kan yang dituduh? Iya. Berbeda sama menendang. Yang ditendang apa? Bola. Menendang bola. Dia tindakannya ini ke objek. Kalau pasif tindakannya dia ke subjek yang terkena tindakan. Itu bedanya. Kalau aktif itu yang dia sebagai pelaku yang melakukan. Tapi kalau pasif dia sebagai pelaku yang terkena apa yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan, tingkah lakuan dari predikatnya. Itu bedanya aktif dan pasif. Kalau yang ini masih sama, ini masih Farhan yang berenang, bukan Farhan yang direnangin orang, bukan. Nah, ini yang aktif, ini pasif contohnya. Untuk verba ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Kita cek video dulu ya. Kayaknya udah 20 menit deh. Nah, udahlah. Habis.